Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Apapun situasi hidupmu, Tuhan menyertai Anda. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus hendak mencobai Dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Kemudian Yesus menjawab, "Hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama." Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita diingatkan akan hukum yang paling utama ini. Bahwa hidup kita hendaknya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Bukan terpaksa, bukan berdoa terpaksa, bukan ke gereja terpaksa, bukan mengampuni terpaksa. Tapi mengasihi Allah dengan segenap hatimu. Sungguh luar biasa. Tidak setengah, tapi dengan seutuhnya mengasihi Allah. Kemudian dikatakan, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi, kita diajak untuk mengasihi Dia dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Maka kembali masing-masing kita bertanya, sudahkah kita melakukan itu? Kemudian Yesus berkata lagi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa. Mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saya yakin masing-masing kita mengasihi diri kita. Maka kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yesus berkata tadi sangat jelas, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mengasihi Allah harus diwujudkan secara konkret dalam mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk mengasihi orang yang melukai perasaan kita. Tidak mudah, bukan? Tidak mudah. Tapi inilah konsekuensi dari mengikuti Dia. Inilah cara kita mengasihi Allah. Allah tidak pernah membenci orang yang menyakiti hatinya. Allah mengasihi orang baik maupun orang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita lakukan itu. Bahwa mengasihi Allah
kita wujudkan dalam kehidupan kebersamaan kita dengan orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas setiap mujizat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kami. Dan Engkau juga menegaskan kepada kami bahwa untuk mengasihi Engkau, kami juga harus mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berkatilah kami Tuhan, jauhkanlah kami dari kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang melukai hati-Mu dalam diri sesama kami. Bantu kami untuk saling mengasihi, mengampuni. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.